Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu شهادة صدق وحق شهادة لا ريب فيها ولا شك اللهم إنا نسألك أن تجعلها آخر كلمة نلفظها عند الممات وكلمة تنجينا بها من عذاب يوم الحساب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وجاهد حق جهاده إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sampai hari ini di tahun 1444 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, berbagai macam kegiatan dan agenda kita, dan terutama pada saat ini, pada detik ini, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan insya Allah bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di hari yang mulia dan juga di bulan yang mulia. Semoga seluruh aktivitas kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hafizakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di hari mulia, di bulan mulia ini. Marilah kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita, kualitas keimanan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan demikian kita termasuk hamba-hambanya yang kelak layak menempati surganya.
Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kehidupan terus berjalan, waktu terus berputar, dan saat ini kita sudah berada di pekan pertama bulan Muharram, pekan pertama tahun 1444 Hijriah. Jemaah hafizakumullah, perubahan waktu ini Allah ciptakan agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti, sehingga kemudian hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, dan begitu seterusnya. Itu semua Allah ciptakan untuk orang-orang yang menginginkan, yang berharap bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya, dan orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hafizakumullah, selain mengambil pelajaran dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala, itu semua juga supaya kita bisa bermuhasabah, kita bisa evaluasi diri, kita bisa berkaca diri, kita bisa introspeksi diri kita semuanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri, setiap kita semuanya melihat apa yang telah dikerjakan pada masa lampau untuk mempersiapkan diri di hari esok. Wattaqullah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jemaah hafizakumullah, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hendaklah kita adalah orang-orang yang pandai menghisab diri kita, yang pandai mengevaluasi diri kita, dan itulah orang-orang yang kuat, orang-orang yang pandai, orang cerdik. Kata Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata Rasulullah SAW bahwa orang yang cerdas, orang yang kuat, orang cerdik adalah orang yang menghitung-hitung dirinya, mengevaluasi dirinya, dan kemudian beramal untuk tujuan hari-hari setelah kematian nanti, mempersiapkan diri untuk hari-hari setelah kematian. Sementara wal ajizu, orang yang lemah, adalah orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja dan hanya banyak berangan-angan. Jemaah hafizakumullah, oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an mengingatkan kepada kita semuanya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hafizakumullah, maka bergantinya tahun ini hendaklah kemudian menjadikan kita mengambil banyak pelajaran, dan kemudian kita banyak evaluasi diri kita, evaluasi umat kita, evaluasi terhadap apa yang ada di sekeliling kita semuanya. Jemaah hafizakumullah, kalau kita perhatikan selama tahun 1443 Hijriah dan sampai hari ini, sampai di awal tahun, sampai di awal pekan pertama tahun ini 1444 Hijriah ini, kita saksikan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kerusakan, berbagai macam kebatilan terus terjadi sekeliling kita semuanya. Jemaah hafizakumullah, secara personal
Masih banyak orang-orang muslim yang meninggalkan kewajibannya. Masih banyak orang-orang yang tidak salat. Masih banyak orang-orang muslim yang meninggalkan puasa, yang meninggalkan zakatnya. Dan masih banyak juga orang-orang muslim yang melakukan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Masih banyak orang-orang yang berzina, masih banyak orang-orang yang meminum khamr dan lain sebagainya. Sementara secara kekeluargaan, di dalam keluarga pun kita saksikan berbagai macam kezaliman-kezaliman yang terjadi di dalam keluarga. Seorang suami menzalimi istrinya, atau kebalikannya, istri menzalimi suaminya, atau seorang bapak menzalimi anak-anaknya, atau kebalikannya, anak-anak juga menzalimi orang tuanya. Jemaah hafizakumullah. Bahkan kemudian perceraian dalam rumah tangga pun semakin meningkat. Cekcok dalam rumah tangga semakin meningkat, dan tidak sedikit terjadi KDRT dalam rumah tangga. Jemaah hafizakumullah. Inilah potret kehidupan masyarakat kita semuanya. Secara masyarakat, jemaah hafizakumullah, juga masih banyak berbagai macam penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Islam, kerusakan moral dan akhlak dan lain sebagainya. Perzinahan merajalela, LGBT semakin berani menunjukkan identitasnya. Muncul juga budaya-budaya yang dan tren-tren yang menunjukkan bahwa itu semua adalah jauh dari kehidupan Islami. Jemaah hafizakumullah. Dan juga muncul juga anak-anak muda yang mana mereka menunjukkan bahwa mereka adalah jauh dari nilai-nilai keislaman. Jemaah hafizakumullah. Apalagi kemudian kita melihat hal-hal yang lebih penting lagi, lebih tinggi lagi. Korupsi masih banyak terjadi. Ragam penistaan terhadap Islam, terhadap dai-dai Islam. Bahkan kemudian jemaah hafizakumullah, ketidakadilan semakin merajalela. Jemaah hafizakumullah, inilah potret kehidupan masyarakat kita semuanya. Masih banyak PR untuk kita semuanya. Masih banyak hal-hal yang sangat menyedihkan yang terjadi di sekeliling kita semuanya. Jemaah hafizakumullah. Maka oleh karena itu, setelah melihat kondisi semua itu, maka jemaah hafizakumullah, kita tidak bisa diam seribu bahasa. Kita tidak bisa berpangku tangan saja terhadap berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam keburukan tersebut. Jemaah hafizakumullah, kita harus melakukan perubahan-perubahan, kita harus melakukan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat kita ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan kekuatannya, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ketika dia punya kekuatan, ketika dia punya kekuasaan, maka hendaklah dia merubahnya dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau dia enggak punya kekuasaan, enggak punya kekuatan untuk merubah dengan kekuatannya dan tangannya, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Dia mengajak, dia menasehati, dia mengingatkan sesamanya agar mereka meninggalkan kemaksiatan mereka semuanya. Jemaah hafizakumullah, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan kalau enggak mampu juga, enggak mampu dengan kekuasaannya, enggak punya kekuatan, enggak punya kekuasaan, dan juga enggak mampu untuk mengajak dengan lisannya, merubah dengan lisannya, maka fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, maka dengan hatinya, maka hanya dengan kebencian yang ada dalam dirinya, bahwa dia enggak suka dengan berbagai macam kemungkaran tersebut, dia hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah merupakan iman yang paling lemah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jemaah hafizakumullah, maka kita tidak bisa berpangku tangan ketika melihat berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kemungkaran, berbagai macam kerusakan di sekeliling kita. Maka momentum hijrah, momentum pergantian waktu ini,
pergantian tahun ini adalah merupakan momentum untuk merubah diri kita, merubah masyarakat kita, merubah umat kita untuk menuju kepada kebaikan. Jemaah hafizakumullah, tentunya ini dimulai dari kita masing-masing, karena tidak mungkin kita akan merubah umat ini, merubah masa ini kalau kita sendiri tidak merubah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum kecuali kalau masing-masing merubah dirinya sendiri. Jemaah hafizakumullah. Oleh karena itu, mulai dari diri kita masing-masing untuk merubah diri kita, memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas kita, dan kemudian kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas kita dan mengajak yang lainnya agar kemudian memperbaiki kondisi kita, memperbaiki lingkungan kita, memperbaiki masyarakat kita semuanya, sehingga nantinya diharapkan akan ada perubahan-perubahan, ada perbaikan-perbaikan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jemaah hafizakumullah, oleh karena itu marilah kita memperbaiki diri kita, memperbanyak amal ibadah kita, memperbaiki kualitas keimanan kita, memperbaiki kemampuan-kemampuan kita, dan kemudian kita sama-sama bersinergi untuk sama-sama memperbaiki umat kita ini, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang menjadi guru berusaha untuk memperbaiki dirinya dan juga memperbaiki anak-anak didiknya, yang dosen memperbaiki mahasiswanya, yang memiliki kekuasaan maka berusaha untuk memperbaiki dengan kekuasaannya, dan siapa saja maka dia adalah seorang muslim yang punya kewajiban untuk memperbaiki dirinya dan kemudian memperbaiki di lingkungannya. Jemaah hafizakumullah, oleh karena itu di hari yang sangat mulia, di bulan Muharram ini yang merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita semakin memperbanyak amal ibadah kita, semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama di bulan Muharram ini ada amalan yang sangat diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Asyura faqala yukaffiru sana al-madiyah. Rasul tanya tentang fadilah puasa Asyura, lalu beliau mengatakan bahwa puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jemaah hafizakumullah, namun ternyata orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut. Lalu Rasulullah SAW menganjurkan atau tahun depannya berkeinginan untuk berpuasa tanggal 9 juga. Lalu Rasulullah SAW wafat sebelum datang waktu tersebut. Jemaah hafizakumullah, kata beliau, sumut tasi'a wal ashira wa khaliful yahud. Kata beliau, berpuasalah kalian tanggal 9 juga dan tanggal 10 Muharram, hari Tasu'a dan hari Asyura. Dan juga diriwayatkan bahwa kalau tidak bisa tanggal 9-nya, maka tanggal 10 dan tanggal 11-nya. Jemaah hafizakumullah, maka dengan demikian kita akan bisa mengambil banyak hikmah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah mendapatkan berbagai macam fadilah-fadilah yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hafizakumullah, sekali lagi marilah kita perbanyak amal ibadah kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita, memperbaiki lingkungan kita, memperbaiki umat kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi faqad iktafa.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ثم صلوا على نبيكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إنك أنت العلي القدير اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من الدنيا إلا رقنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبركان والزلازل والشدائد والسيول والطاعون والربا والزنا والقرانة والمحن والفتن ما ظهر منه وما بطن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة